Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya secara teori kurang mengerti juga untuk lubang transfer chamber ya, pada chamber membuat lubang transfer kalau secara teori, tapi kalau secara praktek saya sedikit paham. Oke, tapi saya jelasin aja secara global ya. Kalau salah tolong koreksi karena saya juga masih belajar. Oke, kita mulai ya. Sekarang gini, chamber kita gambar dulu chambernya ya. chamber oke, berapa jenis chamber ini gambarnya ini chamber ya. Nah, di chamber ini ada ruang loading untuk mimik, biasanya segini panjangnya ya. Lalu di sini lebih besar lagi untuk masuk laras, lalu di sini lebih besar lagi ya. Jadi kayak tingkat gitu ya. Jadi yang ini untuk rombong, yang ini untuk rombong, yang ini untuk laras, ini untuk loading mimis di chamber tuh masuk ke lubang laras gitu. Nah, pada lubang transfer yang saya tahu itu ada 3 macam. Yang pertama, lubang transfer ada di chamber ya, lubang transfernya ada di chamber tapi tidak melubangi laras. Jadi larasnya full ke depan, tidak dilubangi. Ini biasanya ada pada kemarin yang saya bongkar kayak tap Garuda ya, terus tap Aceh, tap Reaper atau jenis tap yang lainnya. Itu seperti ini, lubang transfer di chamber, bukan di laras tidak ada. Jadi kalau ganti laras lebih mudah. Lalu yang kedua, modelnya yang saya tahu ada juga yang begini, ini pendek, ini lubang loading untuk mimis di chambernya, lalu ini untuk laras, lalu ini terombong. Itu ada lubang transfernya sudah di chamber tembus ke laras, tapi grendel masih ada di sini. Ruang loading masih ada ya, ruang loading di chamber nih masih ada untuk mimis jalan terus masuk ke loading di laras, adanya seperti itu. Kelebihannya ini tekanan kemungkinan 95% masuk ke laras karena dia di sini masih ada celah ya. Jadi kalau misalnya dia mantul sini, mantul gitu, dia masih masuk celah ke sini, rombong. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau untuk yang ketiga seperti ini ya. Oke, di chambernya. Ini langsung di sini laras. Langsung ini buat tempat laras. Lalu ini buat rombong. Ini laras, ini lubang transfer. Dari sini langsung jarumnya ya, untuk grendel. Jarum grendel mendorong mimis. Gitu. Jadi ruang loading itu di chamber tuh nggak ada ruang loading, hanya di sini saja di saat masukin doang. Tapi di dalam nggak ada, langsung ketemu langsung laras. Ini ada pada gejluk ya. Senapan gejluk biasanya begitu ya, karena kan dia chambernya putus ya. Chamber putus ya kan, laras langsung masuk segini, diikat baut ya, diikat baut 2 atau 3. Nah, ini tusukannya begini ya kan, mimis masukin di sini, langsung dilaras, didorong oleh grendelnya ya, begitu. Nah, sini. Nah, kalau untuk yang jenis seperti ini atau yang seperti ini nomor 3, ini angin bener-bener full masuk ke laras, mendorong mimis ya ke depan. Berbeda dengan yang kedua dan yang ke-1. Kalau yang ke-1 ini angin, apalagi angin yang satu ya, angin masih bisa pecah, kemungkinan 10% masih masuk rombong. Karena kalau tekanan tinggi berbeda ya sama uplik. Makanya kalau saat ininya
di sini itu masih bisa masuk full semua, karena dia tekanannya itu belum tentu kuat nendang lem. Nah, kalau udah PCP, lem ini pasti akan tertendang sedikit demi sedikit, karena kan nembaknya nggak sekali terus-terusan, ya ditekan terus begitu. Begitupun juga yang ini. Kalau yang ini sedikit lebih mendingan ya, karena dia sudah ada di transfer, jadi ada yang langsung ke 90% langsung ke transfer ya kan. 5% itu ada yang lewat rombong. Kenapa? Karena ada turbulensi ya antara tekanan ini di saat tekanan masuk ke lubang transfer bertemu dengan mimis, itu pecah juga begini balik. Jadi angin tuh ketemu grendel tuh begini, kan grendel ya, anggap aja grendel. Ini mimis, jadi kurang ini kalau teorinya. Wah, prakteknya saya sering bikin kayak gini. Di saat angin ini masuk seperti ini, pasti angin ini ngedorong mimis, dan pun ada yang mantul ke sini. Nah, yang mantul ke sini ini larinya kemana-mana gitu. Ada yang lari ke kerombong kan? Kalau yang nomor 3 dia akan mantul lari masuk ke laras lagi, seperti itu. Nah, lalu yang bertanya, Bang, gimana bikin lubang transfer di chamber aspeknya? Kalau saya pakainya yang nomor 3 seperti ini. Jadi kalau kalian beli chamber itu nggak bisa langsung pakai begitu aja, kita harus bor lagi ya, perhatikan. Nah, itu dalamnya OD9 saya dalemin lagi sampai sini. Jadi si laras ini ya pasnya full ke ujung. Nah, kalau kalian lihat ke ujung ini, saya nggak bisa tunjukin karena dia gelap ya. Perlu pakai senter kali ya. Seperti ini, kalau kalian lihat kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Enggak ya? Oke, adalah apalah. Intinya sampai di ujung sini ya. Jadi di saat ditutup ya, posisinya kalau kita buka si grendel ini, steel grendel ini dia begini posisinya. Nah, tutupnya dilaras. Jadi di saat angin keluar di laras itu nggak ada yang keluar, karena di sini udah tertutup sama steel ya. Dia walaupun mantul dia akan balik lagi ke laras, seperti itu ya. Nah, cara bikin lubang transfernya andaikan ini lubang transfernya saya gambarin ya di laras ya, ini laras kan, ini laras nih, contoh laras lah, ini alurnya ya. Nah, begitu loh pokoknya lah. Masukin mimis, untuk kalian masukin mimisnya, lalu dorong sampai mentok. Dia mentoknya kemana? Kalau mentoknya segini ya, misalkan segini mentoknya ya, untuk mimis mentoknya segini udah mentok nih, udah nggak bisa maju lagi ya. Lalu ukur pakai stigmat kedalamannya, berapa kedalamannya. Misalnya di sini kedalamannya, taruhlah kedalamannya misalkan 8 mili ya, 8 mili contoh aja ya, 8 mili nih, kedalaman 8 mili. Nah, mau nggak mau 8 mili kan di sini, mau nggak mau lubang kan harus di belakang mimis ya. Di belakang mimis di sini ya, di belakang mimis. Kalau misalkan sini 8 mili ya, ini panjang yang ini 8 mili, lubang itu ada di sini. Berapa Anda butuh lubang transfer? 3,5. Kalau 3,5, ambil jarak dari sini ke sini 5 mili. Kalau butuhnya berapa? Pakai lubang transfer di laras itu 4 mili, ambil ke sini 5,5 mili. Karena 5,5 mili, kalau kita bor di sini 5,5 mili ya, di sini ya, kita bor 4 mili, udah pasti kebagi ke sini, kita dapat 2, ini dapat 2. Nah, 5 mili sisanya masih ada 3 mili. 3 mili ini buat toleransi kalau kalian ganti mimis yang lebih, grainnya lebih berat. Semakin berat grain mimis, dia biasanya bentuknya semakin memanjang. Kalau kalian lihat mimis Samyang, dia makin panjang
grainnya 20 grain atau 18 grain. Tentu panjangnya beda dengan mimis yang 8,5 grain atau 12 grain. Seperti itu ya. Jadi cara melubangi laras, lubang transfer di laras seperti itu. Dan untuk lubang transfer di chamber ya, kalau di laras sudah ketemu angkanya segitu, kita masukin dulu ke chamber. Masuk berapa yang masuk ke chamber laras ini, misalkan segini panjangnya ya, segini. Nah, ukur dari sini ke sini 3 mili misalkan ya kan, kayak tadi 3 mili. Kalau 3 mili kita ukur di sini 3 mili, kenanya di mana? Kalau 3 mili misalnya di sini, nah berarti lubang transfer di sini, di chamber ini lubang transfer di sini. kita bor hingga tembus ya, dari sini hingga tembus ke sini. Seperti saya ini tembus begini ya. Tujuannya ini ntar kita bikin untuk pengunci baut laras. Nah, kalau sudah dibor ini ya pakai 3 mili ya, jangan 4 mili, 3 mili dulu pokoknya. Setelah ini udah dibor tembus, ini kita handtap pakai M4 yang atasnya ini. Tujuannya untuk mengunci laras ya. Kita handtap pakai M4. Nah, setelah di handtap pakai M4, kita lubangi laras dengan cara memasukkan larasnya ke sini. Karena kan ini sudah dibor, kita ikat pakai baut, pasang baut M4, ini kita ikat kuat biar dia nggak gerak. Setelah ikat kuat, kita tinggal terusin lubangnya di chamber. Jadi untuk lubang transfer di laras sudah jadi selesai ya. Lalu bagaimana untuk ditabung? Nah, kalau untuk ditabung, kalian tinggal ikutin aja coakannya ya. Misalkan ini coakan ya, ini kan chamber. Nah, ini coakannya. Coakan ini kan untuk mengunci grendel ya, contohnya seperti ini. Ini harus ketemu sama ini karena biar bisa bergerak ya, biar bisa putar-putar mengunci grendelnya. Oh, nggak ada ya, nggak bisa main ntar grendel. Kita lurusin di sini ya. Nah, setelah kita lurusin begini, kita lakban yang lurus ya. Kalian kayak dari bawah aja tuh kan. Oh iya, nih sama nih, udah ketemu nih coakan sama coakan chamber sama coakan tabung. Dilakban yang kuat. Setelah dilakban, kalian bor dari sini yang sudah kalian lubangin ini. Kan ini udah tembus ke paling bawah, bor terus sampai tembusin ke pipa tabungnya. Kalau sudah tembus selesai, jadi lubang transfer akhirnya lurus ya, antara pipa tabungnya, chamber dan laras itu sejajar semua, lurus, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Oke. Untuk pembuatan lubang transfer seperti itu kalau saya ya. Dan untuk kalian yang mahir, kalau saya ada kesalahan mohon dikoreksi karena saya pun masih belajar, masih pemula, enggak bukan pintar ya dalam apa tidak. Kita sama-sama belajar lah, jadi biar sama-sama tahu. Justru kalau kalian koreksi atau kasih saran atau apa, saya senang. Jadi untuk kedepannya saya akan cari cara yang lebih efektif lagi untuk membuat sesuatunya lebih baik. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.